Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua semakin sehat, semakin kuat, semakin cerdas, dan semakin semangat untuk selalu belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, IPA adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya. Jadi, tidak hanya manusia yang bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Semua makhluk hidup pasti menyesuaikan dirinya agar tetap bisa hidup ya. Lingkungan tempat makhluk hidup itu disebut dengan habitat. Habitat tumbuhan itu ada 5. Yang pertama ada xerofit, tumbuhan yang tumbuh di sedikit air. Yang kedua ada halofit, yang tumbuhan yang hidup banyak garam. Terus ada hidrofit, tumbuhan yang tumbuh di air. Yang keempat ada yang tumbuhan miskin nitrogen. Dan yang terakhir higrofit, tumbuhan yang hidupnya di lembah. Xerofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air, seperti kurma, lidah buaya, dan kaktus. Kaktus mempunyai ciri khas, batang yang tebal, itu berisi air sebagai cadangan. Akarnya yang panjang berguna untuk mencari sumber air, dan daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Sedangkan permukaan batangnya berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya ada halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, misalnya di laut, muara sungai, dan pantai. Biasanya tempat berpasir atau berlumpur dan mengandung sedikit oksigen. Contohnya tumbuhan bakau, tumbuhan mangrove. Pada tumbuhan mangrove terdiri dari 2 akar. Yang pertama akar nafas yang berfungsi untuk memperoleh oksigen, sedangkan akar tunjang berfungsi untuk menopang tumbuhan di tanah berlumur dan menahan terjangan ombak. Akar nafas itu yang ada di atas permukaan air ya, dan yang akar tunjang itu yang najam ke bawah. Selanjutnya adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air, contohnya teratai dan eceng gondok. Pada daun teratai memiliki daun yang lebar. Ini berguna untuk mempercepat penguapan dan dapat mengapung di air. Serta daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun agar tidak cepat membusuk. Selanjutnya ada hidrofit. Hidrofit terdapat pada tumbuhan eceng gondok yang memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Nah, eceng gondok ini selain merusak selain itu juga mempunyai banyak manfaat sebagai kerajinan tangan seperti tas, seperti tempat tisu dan lain sebagainya. Selanjutnya ada higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab, contohnya begonia dan tumbuhan paku. Penguapan terjadi sangat lambat. Di air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut hidatoda atau stomata air. Selanjutnya tumbuhan yang miskin nitrogen. Jenis tumbuhan ini melakukan adaptasi dengan cara memerangkap serangga kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Hal tersebut dinamakan insektivora atau pemakan serangga. Contohnya kantong semar dan tumbuhan Venus. Kantong semar mengeluarkan bau yang menarik serangga untuk mendekat. Lalu serangga tergelincir ke kantong semar. Serangga lalu dicerna menjadi nitrogen oleh kantong semar. Penyelesaian tumbuhan selain untuk bertahan hidup, ada juga penyelesaian tumbuhan untuk berkembang biak, seperti bunga Rafflesia arnoldii atau bunga bangkai. Bunga bangkai mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, berguna untuk membantu penyerbukan. Selain itu ada juga tumbuhan mawar, melati,
dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik serangga yang membantu penyerbukan. Nah, selanjutnya cara melindungi diri dari tumbuhan ya. Yang pertama, ada tumbuhan yang memiliki duri pada tumbuhan busa, mawar, rotan, dan kaktus. Jadi, tumbuhan yang memiliki duri itu durinya bermanfaat untuk melindungi diri dari serangan tumbuhan yang lain atau hewan yang lain. Yang kedua, memiliki rambut yang halus. Fungsi rambut ini untuk menimbulkan rasa getal jika disentuh. Nah, kalau kalian pernah menebang pohon, dalam bahasa Jawa itu ada lugutnya ya. Nah, lugutnya itu sebagai cara bambu untuk melindungi diri. Selanjutnya, daun yang tajam. Daun yang tajam itu terdapat pada tumbuhan nanas, lidah buaya. Jadi, daun yang tajam. Jadi, daunnya ada duri-duri kecil itu untuk melindungi diri. Yang keempat, ada yang menghasilkan getah atau telutuh seperti sawo, pepaya, karet, mangga, dan nangka. Dan yang terakhir menghasilkan racun seperti buah carak dan kecubung. Jadi buah jarak atau kecubung itu menghasilkan racun yang kalau dihirup bisa membuat manusia mabuk ya atau pusing ini. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian selalu tetap semangat dan selalu rajin belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.